Oke, kali ini lagi kabar berita terkait ranking militer Indonesia, bos. Salah satu situs perankingan militer dunia yang mengurutkan kekuatan militer di 145 negara di dunia, yaitu Global Firepower, baru-baru ini telah mengupdate ranking kekuatan militer dunia tahun 2024, bos. Jadi, jika Indonesia dulu di tahun 2021 menempati ranking 16, kemudian tahun 2022 naik menempati ranking 15, dan di tahun 2023 naik lagi 2 level menjadi ranking 13, maka di tahun yang panas ini yaitu tahun 2024, Indonesia pun ternyata masih tetap nih bos. Tetap pada posisi 13, tidak naik dan juga tidak turun. Di mana hal ini pun mungkin ya terkait alutsista-alutsista kita yang dipesan datangnya masih sedikit doang. Seperti contohnya jet tempur Rafale Indonesia yang sama sekali memang belum ada yang datang, bos. Kemudian pesawat Hercules baru datang 3 unit. Selanjutnya untuk kapal selam yang belum juga ada penambahan walaupun 1 unit telah tenggelam. Namun sampai saat ini kita juga belum tahu kontrak kapal selam dengan perusahaan manakah untuk kapal selam yang berawak. Kalau kapal selam tanpa awak atau KSOT kemarin ya jelas, bos. PT PAL sudah taken kontrak dengan perusahaan asal negara Panzer Jerman. Nah, kemudian kapal frigate Merah Putih juga belum jadi nih. Lanjut jet tempur F-15IX malah masih dalam tahap proses. KF-21 juga masih belum lunas. Ya sebenarnya kita masih dalam tahap on progress semuanya, bos. Pelan-pelan. Untuk alutsista-alutsista baru apalagi yang dibeli dari asing semuanya ya tidak bisa instan. Kalau mau instan langsung ada barangnya, ya pilihannya alutsista bekas, bos. Seperti jet tempur Miles 2000-5 kemarin yang pembeliannya ditunda entah sampai kapan. Nah, pertanyaannya kini, namun mengapa kini peringkat Indonesia malah masih tetap di ranking 13? Padahal alutsista-alutsista baru kita belum banyak yang datang, bos. Nah, hal ini pun mungkin diimbangi juga dengan penambahan-penambahan alutsista lokal. Seperti kapal-kapal patroli bersenjata besar seperti PC-60M, KCR-60M buatan galangan kapal lokal ya kan. Kemudian ada helikopter H225M kemarin yang dirakit oleh PTDI dan masih banyak lagi. Kemudian kekuatan manpower kita juga bertambah, bos. Di mana kini TNI didukung dengan kekuatan Komcat alias komponen cadangan. Karena hampir semua jenis faktor sebenarnya masuk dalam perhitungan GFP ini. Dapat kita lihat mulai dari jumlah penduduk, wilayah geografi, keuangan, sumber daya alam, kemampuan logistik, industri, pertahanan, dan lain-lain. Yang tidak masuk cuma senjata nuklir. Dan walaupun kita menduduki peringkat 13 ya, tapi kalian jangan senang dulu, bos. Pasalnya seperti video admin yang sudah-sudah tentang GFP ini, Global Firepower, ya peringkat ini hanyalah peringkat semu belaka. Dan perhitungannya pun lebih mengutamakan kuantitas, bukan kualitas dari suatu alutsista, bos. Seperti contoh di sini, jika dilihat dari berita-berita yang beredar, maka kita ketahui kini bahwa kekuatan udara kita sebenarnya saat ini mulai berkurang, bos. Pasalnya banyak jet-jet tempur kita yang sudah tua. Seperti jet tempur Hawk 100-200, kemudian armada jet tempur F-16 kita pun banyak yang tidak siap karena sedang di-upgrade, masuk program retrofit alias peremajaan kembali agar siap tempur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman, bos. Sedangkan jet-jet tempur baru kita yang baru pun belum ada yang datang. Seperti Rafale contohnya, kemudian T-50 Eagle dan Eagle yang baru, dan F-15IX, ada yang masih diproduksi dan ada juga yang masih dalam tahap proses negosiasi. Namun, di GFP malah dijelaskan nih bos, bahwa peringkat kekuatan udara kita masuk urutan 25 dari 145 negara. Nah loh. Oke lanjut, sebenarnya untuk Indonesia program-program pembelian alutsista di zaman Menhan Bapak Prabowo ini pun ya lumayan banyak bos. Baik itu dari luar negeri dan juga dari produk lokal alias dalam negeri. Namun ya sayangnya belum banyak yang datang bos. Karena memang
Membeli alutsista itu nggak kayak membeli kopi pangku. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut utamanya CNBC Indonesia. Dikatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia ini sudah menghabiskan anggaran sebesar 500 triliun lebih untuk pembaharuan alutsista, bos. Nah, 500 triliun lebih ini pun bukan hanya bersumber dari anggaran pertahanan negara, bos. Tapi banyak juga yang bersumber dari pinjaman luar negeri alias hutang. Jadi ya kayak beli rumah, bayarnya lewat bank, bank bayar lunas ke developer, nah kita nanti bayarnya nyicil ke bank. Dan seperti contohnya kita memborong Rafale 42 unit, bos. Itu harga totalnya bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai angka sekitar 8,1 miliar US dollar atau sekitar 116 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pertahanan kita tahun 2023 kemarin katanya cuma sekitar 131 triliun rupiah. Jadi kalau beli jet tempur Rafale lewat anggaran pertahanan semuanya ya bonyok, bos. Sisa 15 triliun ya nggak cukup. Belum lagi bayar gaji TNI ya kan, bangun perumahan TNI, perawatan alutsista, upgrade alutsista, bayar angsuran KF21 dan lain-lain. Maka dari itu, Kemhan, Kementerian Pertahanan Indonesia pun menggunakan skema pinjaman luar negeri. Bahasa kasarnya, ya ngutang, bos. Sama juga nanti dengan F-15EX jika jadi dibeli. Oke, lanjut. Lantas pertanyaannya, alutsista apakah yang selama ini telah diboyong oleh Indonesia? Oke, masih dari sumber yang sama. Yang pertama yaitu untuk TNI Angkatan Darat. Disebutkan ada pengadaan Rampur Badak Cannon 90 mm. Kemudian Rantis Maung yang jumlahnya sampai 500 unit, bos. Kemudian Rampur Anoa. Kemudian sepeda motor 150 cc, sepeda motor listrik, Rantis 4x4. Kemudian ada helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk serta upgrade helikopter Bell 412. Dan juga tak ketinggalan yaitu tank Harimau Hitam yang kini juga belum datang, bos. Masih dibuat di PT Pindad ya kan? Ada videonya kemarin. Kemudian untuk TNI Angkatan Laut ada pengadaan kapal perang OPV alias Offshore Patrol Vessel. Kemudian kapal frigate yaitu frigate Merah Putih. Kemudian ada kapal KCR 60 meter. Kemudian kapal Submarine Rescue Vehicle System. Lanjut, ntar kapal selam. Dan yang tak kalah menyedot uang adalah program refurbishment atau peremajaan 41 kapal perang Republik Indonesia. Dan kemudian yang terakhir untuk TNI Angkatan Udara. Ada pengadaan pesawat angkut berat C-130J Super Hercules. Yang kemarin baru datang 3 unit, bos. Dari total 5 unit. Kemudian ada 8 unit helikopter angkut berat H225M Caracal. Lanjut jet tempur Rafale yang sudah oke semua, namun belum ada yang datang. Kemudian pesawat tempur F-15EX yang sudah oke, namun belum taken kontrak. Dan terakhir, pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar yang baru-baru ini pembeliannya pun ditunda oleh pemerintah Indonesia entah sampai kapan, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang peringkat militer Indonesia di tahun 2024 ini yang masih stagnan di angka 13 dan pembelian alutsista Indonesia yang lumayan banyak tapi sampainya masih cukup lama, bos? Jangan lupa komentar.